Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Alexander. NIM 2021340023 Prodi TIP. Baik, saya akan menjelaskan materi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan mikroorganisme, yaitu dari faktor biotik, abiotik, dan kimia. Saya akan menjelaskan yang abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang mencakup benda tak hidup atau benda mati, yang meliputi bisa dari suhu udara, iklim, cahaya, sinar, dan lain-lainnya. Kemudian faktor abiotik mencakup benda tak hidup atau mati, misalnya di lingkungan tanah, air, suhu atau cuaca dan temperatur. Dari sisi suhu yang ideal untuk pertumbuhan mikroba mesofil di kisaran 25 sampai dengan 40 derajat Celcius. Bakteri atau mikroba pada suhu ini perkembangannya sangat ideal atau sangat cepat, mengingat kita berada di iklim tropis, maka suhu tersebut sama dengan pertumbuhan mikroba itu dilihat dari perkembangan atau penguraian sampah organik maupun anorganik. Misalnya perkembangannya itu sangat cepat, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Misalnya sampah yang kita buangkan, dia dapat terurai dengan cepat, maupun sampah non organik atau sampah seperti plastik, besi, dan lain-lain. Oke, berikutnya melanjutkan penjelasan mengenai bakteri abiotik. Perkenalkan, nama lengkap saya Petronella Vansiasas, NIM 2021340014, Prodi TIP. Temperatur untuk golongan temperatur minim dan maksimum dapat dilihat pada pertumbuhan mikroba di atas suhu yang sangat tinggi atau panas. Maksimum misalnya bakteri Euthermic atau E. coli. Perkenalkan, nama saya Antonius Ardebele, NIM 2021340005, Prodi TIP. Faktor kimia yaitu dapat dilihat dari pertumbuhan mikroorganisme pada antiseptik dan disinfektan. Contohnya, pada antiseptik dapat mampu menghambat atau membunuh bakteri, namun sebaliknya pada antibiotik, bakteri dapat berkembang pada media antibiotik yang terkontaminasi jamur atau kapang sehingga menyebabkan antibiotik tersebut beralih fungsi atau merubah sifat senyawa antibiotik. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Siman, NIM 2021340033, Prodi TIP. Di sini saya akan menjelaskan faktor lingkungan biotik pada perkembangan mikroba, yaitu terlihat dari benda hidup atau lingkungan hidup, ekosistem yang saling membutuhkan. Misalnya pada interaksi antara simbiosis, neotalisme, komunitisme, mutualisme, yaitu contohnya pada interaksi neotalisme, yaitu hubungan antara spesies yang tidak saling mengganggu seperti bakteri Rhizobium sp yang hidup pada bintil akar tanaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrus Yesualus Pampo, NIM 2021340044, Prodi TIP. 2. Antagonis, yaitu hubungan antara spesies atau bakteri yang berlawanan sehingga menghasilkan sesuatu yang meracuni spesiesnya. Contohnya bakteri E. coli terhadap bakteri patogen di usus besar, bakteri endofit, Bacillus cereus, dengan jamur seperti
Fusarium, Oxysporum ataupun jamur pensilin dengan bakteri. Baik, dari penjelasan kami tersebut, saya sebagai ketua kelompok akan menarik kesimpulan dari materi mikrobiologi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan mikroorganisme terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor abiotik, kimia, dan biotik. Faktor abiotik mencakup benda-benda atau media yang bersifat tak hidup atau mati. Kemudian faktor kimia itu faktor reaksi antara antibiotik atau zat-zat yang bereaksi, kemudian mikroba itu akan masuk atau merusak sistem dari reaksi kimia tersebut. Contoh pada antibiotik tersebut dapat tumbuh jamur atau kapang sehingga menghambat fungsi dari senyawa tersebut. Kemudian dari faktor biotik itu mencakup lingkungan hidup atau ekosistem yang terorganisasi, saling berinteraksi antara makhluk hidup atau mikroorganisme, bakteri, jamur, dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf karena kami sudah berjuang dan menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.